Tidak ada yang mencegahnya dia masuk surga melainkan kematian. Orang yang mengamalkan ini rutin, tidak pernah dia meninggalkan, mati langsung masuk surga. Itu artinya. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Akhrajahun Nasa'i wa Tabrani, yaitu diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Tabrani. Jadi ada dasarnya baca ayat kursi setelah sholat. Kalau ayat kursi banyak fadilahnya. Bahkan kalau di luar sholat, ya, dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, 2 malaikat untuk membaca. Maka salah satu amalan kita, ya, sebelum tidur bahkan atau pas kita takut akan sesuatu kejahatan, baik pun itu yang nampak maupun tidak nampak, baca ayat kursi. Allah mengirim kepada orang yang baca 2 malaikat untuk menjaganya. Itu terjadi, ya, nyata pernah terjadi di Amerika. Kita dapat cerita dari teman kita. Pada suatu hari ada perempuan di Amerika, muslimah. Jadi pulang dari kerja melewati jalan gang gitu yang sepi. Mau tak mau jalan di situlah, jalan ke rumahnya. Cuman kebetulan ada 2 orang, ya, 2 orang kayak seperti preman gitulah atau apa, yang punya niat jahat. Cuman si perempuan ini takut, mau tak mau jalan situ. Kemudian dia ingat fadilahnya membaca ayat kursi. Baca sebelum jalan masuk ke gang tadi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillah, baca. Masuk jalan. Pas kita berjalan, aman. Si 2 orang tadi tidak ada ganggu sama sekali, aman, cuek, hingga dia lewat. Si perempuan muslimah heran, loh, kok bisa? Biasanya dia ini, ya, menggoda atau apa, bahkan menculik, ya, itulah menzalimi. Oke, setelah sampai di rumah, sudah tidur, kemudian lihat besok pagi ada berita. Lihat berita, rupa-rupanya si laki-laki yang berdiri di gang waktu dia lewat masuk penjara. Atas kasus pemerkosaan perempuan. Si perempuan heran, wah, lihat, Masya Allah, loh, kok bisa? Tadi saya lewat, tidak dia apa-apanya. Heran. Jadi si perempuan mengutuskan, muslimah tadi, mengutuskan langsung menemui dia ke penjara. Setelah sampai di penjara, bertanya dengan si yang penjahat tadi, yang sudah buat kriminal tadi. Kenapa waktu saya lewat, kalian tidak mengganggu saya? Kenapa? Heran dia. Ya, sedangkan setelah saya lewat, ada perempuan kalian ganggu. Cuman kenapa pas saya lewat, kalian tidak ganggu saya? Karena kami tidak bisa mau ngapa-ngapain, katanya. Pas ente lewat, ada 2 orang yang berbadan besar. Itu temanmu, ada 2 orang berbadan besar, pakaian putih, di belakangmu berdua jagain kayak bodyguard kamu. Ya mana berani kami, katanya. Terus kemudian perempuan heran, loh, padahal saya jalan sendirian, ya. Nah, setelah itu baru dia ingat, ya, Masya Allah, faqad sadaqa Rasulullah, ya, maka benar apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keutamaan, itu adalah malaikat. Dia sadar bahwa dia itulah keutamaan membaca ayatul kursi. Ya.
Nah, dah setelah itu ditinggalkannya. Ya. Itu nyata, itu terjadi di Amerika. Nah, ini setiap sholat, sudah sholat, ini dia fadilahnya. Kemudian membaca, apalagi setelahnya, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadisnya gimana? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin salasa wa salasina." Barang siapa yang bertasbih atau membaca subhanallah setelah solatnya 33 kali, katanya. Wa hamidallah salasa wa salasina, dan membaca alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallah, dan membaca takbir Allahu Akbar salasa wa salasina, 33 kali. Patil katis atuwatis una, dan itu jumlahnya 99 kali, katanya. Wa qala tamamal mi'ah, dan disempurnakan 100-nya dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahar. Diampunkan segala dosanya sekalipun sebanyak buih yang berada di lautan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini dia. Kan kita amalkan gitu kan, wiridan kita, ya tak? Ya Bu? Ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilahnya, keutamanya, kata Nabi, diampunkan segala dosanya sekalipun sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, hadis nih bukan kaul ulama saja, dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian katanya, dari Abu Hurairah juga dikisahkan, katanya ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya, ya Rasulullah, banyak dari kalangan saudara-saudara kita, sahabat yang lain, dia punya kelebihan, orang kaya. Terus dia bisa bersedekah dengan hartanya. Sedangkan mereka sama dengan kita, makan nasi. Ya. Salat sama salatnya dengan kita. Puasanya sama puasanya dengan kita, sama. Cuman kok beda ya Rasulullah, mereka punya harta, enak, berlebih, bisa bersedekah pula dengan hartanya. Mungkin kita yang kita biasa ini tidak bisa seperti itu. Apakah kita bisa seperti itu ya Rasulullah? Bisa, kata Nabi. Apa kata Nabi? Afala adulluka ala kalimatin fa idza amilta bihinna adrakta man sabaqaka. Apakah aku sudah mengajarkan kepada kalian suatu amalan yang mana kalau kalian mengamalkan ini, katanya, kalian bisa atau sama derajatnya sama dengan mereka yang sudah ya berlebih daripada ente, katanya. Maksudnya mereka punya harta, bersedekah, ente bisa sama seperti mereka, sama derajat seperti mereka kalau kalian mengamalkan ini. Apa amalannya? Tukabbiru dubura kulli salatin wa salasa wa salasina. Membaca Allahu Akbar setelah solatmu 33 kali. Wa tusabbihu salasa wa salasina, dan subhanallah 33 kali. Dan wa tahmadu salasa wa salasina, dan alhamdulillah 33 kali. Wa takhtimuha
bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, itu juga fadilah yang keduanya. Balasan yang pertama diampunkan dosa, dan balasan yang kedua ente ya, biar gimana pun orang kaya bersedekah berlebih, ente bisa dapat derajat seperti itu dengan mengamalkan ini. Sudah cukup. Nah, besar. Terus ada faedah katanya. Yusannu ba'da salatil maghrib was subhi wa qabla ayusniya rijlaihi ayyakula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katanya disunnahkan setelah salat maghrib dan subuh. Wa qabla ayusniya rijlaihi ayyakula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi disunnahkan, ini amalan ya, kemarin sudah kita sampaikan. Kita dianjurkan sesudah sholat itu kan kita duduk, pertama sudah sholat duduk, namanya kalau bahasa fikih duduk tawarruk atau duduk tahiyat akhir ya. Sunnah tetap duduk tahiyat akhir sampai kapan? Sampai setelah si imam membaca atau ente pribadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, baru boleh duduk bersila tadi. Itu amalnya. Jadi masih pas ketika istighfar la ilaha illallah masih sunnah tetap duduk seperti duduk tahiyat akhir. Bersila kapan? Bersila la sudah la ilallah. Habisnya itu 10 kali nanti ada nanti baca. Lah habis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, baru kita mau duduk bersila, boleh. Nah, tahan sampai situ. Itu sunnahnya. Cuman khusus di salat maghrib dan subuh. Nah, khusus salat maghrib dan subuh. Hadis yang menerangkan fadilah ini katanya, Fa'an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Ayyub al-Ansari, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza shalla subha", barang siapa yang membaca ketika dia salat subuh atau sudah salat subuh maksudnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrat, yang la ilaha illallah tadi sampai akhirnya 10 kali ya, kunna ka'adli arba'i riqabin, pahalanya sama seperti memerdekakan 4 budak atau hamba sahaya. 10 kali Pak ya, 10 kali ya, bukan 3 kali ya. Ya, ini di sholat subuh ya, di sholat subuh. Makanya alhamdulillah kita biasa kan, khususnya sholat subuh, maghrib itu tidak lepas tuh ya. Cuman kalau sholat zuhur, asar, isya itu disingkat, tidak apa-apa ya. Cuman khusus sholat subuh itu, barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, salah satu pahalanya sama saja dia memerdekakan 4 budak atau hamba sahaya. Wa kutiba lahu bihinna asyru hasanat, dan dicatat baginya 10 kebaikan. Nah nih, wa muhya anhu bihi asyru sayyiat, dan diampunkan 10 dosa atau 10 kesalahan. Hanya batas itu belum. Wa rufi'a lahu bihinna asyru darajat, dan diangkat bagi dia 10 darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna lahu harasa minasyaitani hatta yumsiya, dan menjadi tameng atau penjagaan daripada syaitan
hatta yumsiya, hingga petangnya. Dia akan baca sholat subuh. Jadi kalau dia ngamalkan ini dapat penjagaan dari Allah, ya, daripada godaan syaitan sampai petangnya, hingga maghrib maksudnya. Wa idza qalaha badal maghrib famislu dzalika. Dan apabila dibaca setelah maghrib, begitu juga ya pahalanya dan penjagaannya dari maghrib sampai subuh. Nah, ini besar fadilahnya. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu singkatnya. Cuman kita biasa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak apa-apa, itu ada riwayat lain. Cuman sama saja. Ya. Nah, ini dibaca setelah subuh dan maghrib. Di riwayat Imam Ahmad lebih berlipat lagi. Kalau di sisi Imam Ahmad katanya, ya, apa? Kutiba lahu bi kulli wahidatin asru hasanat. Nah, kalau Imam Ahmad berlipat lagi, dicatat setiap kalimat, bukan 10 itu. Kalau hadis riwayat Imam Ahmad juga rupanya, ya. Nah, dari Abu Ayyub Al-Ansari, kalau beliau riwayat hadisnya itu 10 bacaan tadi, 10 kali bacaan itu batas 10, dapat 10. Cuman kalau ya Imam Ahmad itu 1 kali bacaan 10 dapatnya. Jadi kalau 10 kali bacaan 100, ya, lebih banyak lagi, ya. Cuma semuanya benar, ya. Kutiba lahu bi kulli wahidatin asru hasanat, ya. Dibaca baginya itu apa? 1 kali bacaan 10 kebaikan, dan diampunkan 1 kali bacaan itu 10 dosa, dan diangkat 1 kali bacaan itu 10 darajat. Wah, lebih berlipat lagi. Wa kanat hirzon min kulli makruh, dan dilindungi daripada segala perkara yang ia benci, yang ia tidak sukai, dilindungi, diamankan. Wa hirzan minasyaitonir rajim, dan dijaga dari syaitan. Walam yahilla lidzambi yudrikuhu illa syirka. Nah, dan dosa-dosa yang diampunkan, kesalahan yang diampunkan tadi, semuanya diampunkan illa syirka, melainkan syirik. Nah, kalau syirik tidak cukup dengan ini. Kalau syirik butuh dengan syahadat sekali lagi dan betul-betul taubatan nasuha. Kalau syirik tidak cukup dengan amalan ini, betul-betul dengan taubat betul-betul. Ya. Nah, fakana min afdhalin nas amalan, dan adapun ini paling afdolnya amal bagi manusia. Amalan bagi manusia. Illa rajulan yafdiluhu yaqul afdal mimma qala, kecuali ya ada seseorang laki-laki mengatakan ada yang lebih afdal, karena kita ini berbeda ya keadaan. Ada seseorang yang lebih nikmat dia mengamalkan zikir ini, udah itu afdal bagi dia. Cuman kalau di sisi hadis Imam Ahmad katanya ini yang lebih afdal amalan bagi manusia. Ya, beda-beda. Nah, kebetulan waktu kita sudah habis, ya. Dan masih banyak lagi ya hadis-hadis yang lain tentang amal-amal yang lain seperti Allahumma ajirna minan nar. Itu ada juga hadis-hadisnya, insyaallah kita akan baca dan kita bahas di pertemuan akan datang, ya. Wallahu a'lam. Kita tutup majlis kita. Al-Fatihah bil qabul ala ma nawa salafuna salih wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wadzin azan.